Viral. Polisi ini apes karena memalak seorang petinju profesional. Akhirnya dia mendapat balasannya. Di sebuah jalanan sepi, seorang petinju nasional dihentikan oleh dua polisi yang mencoba memalak dengan alasan tilang palsu. Mereka pikir dia hanya orang biasa yang bisa diperas dengan mudah. Tapi mereka salah besar. Yang mereka tidak tahu, pria ini adalah Doni, si palu baja, seorang petinju profesional dengan pukulan yang bisa merobohkan lawan dalam sekali hantaman. Ketika mereka mencoba meminta uang rokok, Doni tidak tinggal diam. Apa yang terjadi selanjutnya langsung membuat polisi itu pucat pasi. Tapi cerita ini tidak berhenti di situ. Tanpa disadari, Doni baru saja membuka pintu menuju skandal korupsi terbesar di kepolisian. Ketika dia mulai melawan, oknum-oknum yang lebih besar mulai memburunya. Fitnah diluncurkan, ancaman datang, bahkan percobaan pembunuhan dilakukan terhadapnya. Apakah Doni akan menyerah? Atau justru membongkar semua kebusukan ini hingga ke akarnya? Sebuah kisah epik tentang keberanian, keadilan, dan pertarungan di luar ring yang lebih mematikan daripada pertarungan di dalamnya. Simak sampai akhir, karena setiap babaknya akan semakin panas dan penuh ketegangan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat semua, sebelum lanjut mari baca sholawat agar mendapat kebaikan dunia akhirat. Allahumma sholli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Sebelum lanjut ke kisah seru ini, yuk tunjukkan dukungan kalian. Like video ini kalau kamu suka. Komen pendapatmu di bawah, biar kita bisa diskusi. Subscribe supaya nggak ketinggalan cerita-cerita seru lainnya. Share ke teman-temanmu biar lebih banyak yang tahu kisah ini. Ayo kita mulai. Tilangan apes di pinggir jalan. Malam itu, jalanan kota masih ramai meski jam sudah menunjukkan pukul 11 malam. Lampu-lampu jalan menerangi aspal yang masih basah setelah hujan sore tadi. Seorang pria berbadan tegap dengan jaket hitam berjalan menuju motornya yang diparkir di pinggir jalan. Wajahnya serius, matanya tajam menatap lurus ke depan. Dia adalah Doni, si palu baja, petinju profesional yang baru saja pulang dari sesi latihan kerasnya di gym. Begitu Doni menyalakan mesin motornya, dari kejauhan muncul dua polisi dengan senter di tangan. Salah satu dari mereka melambai dan memberi isyarat agar Doni menepi. "Selamat malam, Pak. Bisa lihat surat-suratnya?" kata salah satu polisi dengan nada yang terdengar lebih seperti perintah daripada permintaan. Doni mengerutkan kening, tapi tetap patuh. Dia mengambil dompetnya dan menyerahkan SIM serta STNK. Polisi itu melihatnya sebentar lalu menghela napas panjang, seolah menemukan sesuatu yang bisa dijadikan alasan. "Wah, ini STNK-nya udah nggak berlaku, Pak. Harusnya sudah diperpanjang bulan lalu." Doni langsung mengernyit. "Mana ada? Ini masih berlaku sampai tahun depan." Polisi itu melirik rekannya yang berdiri di belakangnya, lalu mendekatkan wajahnya ke arah Doni. "Iya, tapi kan pajaknya belum dibayar. Bisa kena tilang, nih." Doni menarik napas dalam. Dia tahu ada yang tidak beres. Ini bukan pertama kalinya dia melihat modus seperti ini. "Saya rutin bayar pajak kendaraan. Kalau memang mau tilang, silakan catat pelanggaran saya dan kasih surat tilangnya." Polisi yang satu lagi melipat tangannya di dada. "Yah, kalau bisa damai, kenapa harus ribet, Pak?" katanya sambil tersenyum miring. Doni mulai kehilangan kesabaran. Dia tahu apa yang mereka inginkan. "Jadi, maksudnya gimana?" tanyanya dengan nada datar. Polisi yang pertama menatapnya tajam, lalu menurunkan suaranya. "Ya, tahu sendirilah. Ada uang rokok, kita aman. Nggak usah ribet bikin tilang." Doni tersenyum tipis. Matanya berkilat tajam. "Oh, gitu ya." Dia lalu mengulurkan tangannya seolah ingin mengambil sesuatu dari dalam jaketnya. Polisi itu tampak senang, mengira Doni akan mengeluarkan sejumlah uang. Tapi tiba-tiba, DUG. Doni menghantamkan kepalan tangannya ke telapak tangan sendiri, menghasilkan suara keras yang menggema di udara. Kedua polisi itu refleks mundur satu langkah. Mereka baru sadar bahwa pria di hadapan mereka bukan orang biasa. Doni mengangkat wajahnya sedikit, matanya tajam menusuk seperti elang yang mengincar mangsa. "Saya Doni, petinju nasional. Dan kalau kalian masih mau macam-macam, tangan saya ini bisa bicara lebih keras dari mulut kalian." Polisi itu menelan ludah. Kini, mereka yang justru merasa dalam masalah besar. Dua polisi itu langsung saling pandang, wajah mereka mulai terlihat tegang.
Mereka tak menyangka pria yang mereka hadapi adalah Doni, si palu baja, petinju profesional dengan reputasi mengerikan di atas ring. Polisi pertama mencoba bersikap lebih tenang. Dia berdehem lalu berkata, nggak perlu emosi, Bang. Kami cuma menjalankan tugas. Doni tersenyum dingin, lalu menepuk bahu polisi itu dengan tangan yang penuh otot. Oh, tugas? Tugas yang mana, ya? Yang nagih, uang rokok, di pinggir jalan atau yang bikin tilangan palsu, katanya dengan nada santai, tapi syarat ancaman. Polisi kedua, yang sejak tadi hanya diam, kini mulai panik. Dia menarik rekannya sedikit ke samping dan berbisik, "Bro, kita mundur aja. Orang ini kayaknya bukan orang sembarangan." Tapi polisi pertama, yang merasa gengsinya dipertaruhkan, justru makin nekat. Dia menatap Doni dengan mata menyipit. "Ya sudah, kalau nggak mau damai, kita tilang aja sesuai prosedur," katanya sambil meraih buku tilang dari sakunya. Doni tertawa kecil. "Silakan tilang saya, asal alasannya masuk akal. Kalau kalian mau main kotor, saya pastikan ini bakal viral." Sambil berkata begitu, Doni mengeluarkan ponselnya dan mulai merekam. "Oke, teman-teman, ini saya lagi diberhentikan polisi. Katanya STNK saya bermasalah, padahal saya bayar pajak tepat waktu. Dan tadi, mereka sempat minta uang rokok. Gimana menurut kalian?" "WOI, matikan itu." Polisi pertama refleks mencoba meraih ponsel Doni, tapi DUG. Dalam satu gerakan cepat, Doni menangkap tangan polisi itu dan mencengkeramnya kuat-kuat. Polisi itu langsung meringis kesakitan. "Aduh, lepasin, lepasin, Bang," teriaknya. Doni mendekatkan wajahnya, suaranya rendah tapi menggetarkan. "Jangan pernah coba-coba ambil hak orang dengan cara licik. Kalau saya ini orang biasa, mungkin saya sudah ketakutan dan menyerahkan uang saya. Tapi sayangnya, kalian salah orang." Polisi kedua mulai gemetar. "Udah, bro, udah. Kita salah orang. Kita pergi aja," katanya sambil menarik rekannya. Namun, sebelum mereka sempat kabur, tin! Sebuah mobil polisi patroli berhenti di dekat mereka. Dari dalamnya keluar seorang perwira dengan seragam rapi dan wajah serius. "Ada apa ini? Kenapa ribut-ribut di pinggir jalan?" tanyanya tegas. Doni tersenyum lebar. "Nah, kebetulan, Pak, saya baru saja hampir dipala anak buah Anda." Wajah perwira itu langsung berubah serius. Dia menatap dua polisi yang kini tampak pucat. "Kalian lagi main kotor lagi? Udah berapa kali saya bilang jangan main kayak gini?" bentaknya. Doni menyodorkan ponselnya. "Saya rekam semua percakapan mereka. Mau lihat?" Perwira itu menghela napas berat. Lalu dia menatap dua polisi tadi dengan ekspresi penuh kemarahan. "Besok pagi kalian datang ke kantor. Kita bahas ini di sana. Sekarang." Kedua polisi itu tak bisa berkata apa-apa. Mereka hanya bisa menundukkan kepala sebelum akhirnya pergi dengan langkah gontai. Doni menyelipkan ponselnya kembali ke saku, lalu menatap perwira itu sambil tersenyum. "Terima kasih, Pak. Tapi sepertinya ini bukan pertama kalinya mereka melakukan ini." Perwira itu mengangguk berat. "Iya, saya tahu. Makanya saya pastikan mereka dapat hukuman yang pantas." Doni mengangguk puas. Dia naik ke motornya, menyalakan mesin, lalu berkata sebelum pergi, "Semoga polisi seperti Bapak lebih banyak di negeri ini." Lalu, dengan satu putaran gas, Doni melaju pergi, meninggalkan dua polisi apes yang kini harus mempertanggungjawabkan perbuatan mereka. Malam itu, Doni pulang ke rumah dengan perasaan campur aduk. Dia masih kesal dengan kejadian tadi, tapi juga puas karena bisa memberi pelajaran kepada polisi nakal itu. Begitu tiba di rumah, dia membuka ponselnya dan melihat rekaman yang tadi dibuatnya. Dengan sedikit editan sederhana, dia mengunggahnya ke media sosial dengan caption, "Hati-hati, polisi macam ini bikin nama baik institusi tercoreng. Kalau aku bukan petinju, mungkin udah diperas habis-habisan. Polisi jujur di mana?" Dalam hitungan menit, unggahan itu mulai ramai. Komentar membanjiri. Sebagian besar berisi kemarahan warganet terhadap praktik polisi yang suka malak. "Gila, udah gaji gede masih aja nagih uang rokok. Salam hormat buat Bang Doni. Kalau bukan dia yang kena, entah berapa banyak korban lain. Harusnya polisi yang begini dipecat. Malu-maluin. Lawan terus, Bang."
Biar bersih oknum-oknum kayak gini. Tak butuh waktu lama, video itu mulai menyebar ke berbagai platform. YouTube, Twitter, Facebook, TikTok, semuanya ikut membahas. Bahkan, beberapa akun berita mulai meliput kejadian itu. Viral. Polisi kedapatan memalak petinju profesional dan kena batunya. Eksklusif. Doni, si palu baja, bongkar modus polisi nakal di jalanan. Heboh. Polisi malak, tak tahu lawannya petinju kelas nasional. Semakin besar perhatian publik, semakin tinggi tekanan terhadap kepolisian untuk bertindak. Keesokan harinya, di sebuah kantor polisi, dua polisi yang kemarin mencoba memalak Doni kini berdiri di depan atasan mereka dengan wajah pucat pasi. Kalian ini bikin malu institusi, bentak perwira yang kemarin menegur mereka. Keduanya hanya bisa tertunduk. Mereka sudah tahu, masa depan karir mereka dalam bahaya besar. Kasus ini sudah viral. Atasan sudah tahu, Kapolri sudah tahu, bahkan menteri juga tahu. Kalian siap-siap dipecat. Polisi pertama mencoba membela diri. Tapi, Pak, kami kan. Diam. Kalian pikir bisa ngeles. Buktinya udah ada di mana-mana. Kalian pikir ini tahun 90-an di mana semua bisa ditutupi. Dari luar ruangan, seorang petinggi kepolisian masuk. Seorang pria dengan seragam berpangkat tinggi, wajahnya penuh wibawa. Langsung copot baju dinas mereka. Saya nggak mau ada oknum macam ini di lembaga kita, katanya tegas. Polisi pertama dan kedua langsung lemas. Mereka benar-benar dipecat. Sementara itu, di tempat lain, Doni duduk santai di sebuah kedai kopi, melihat berita yang terus berkembang di layar ponselnya. Dia tersenyum puas. Seorang pria tua, yang juga sedang minum kopi di sebelahnya, menatap Doni dan bertanya, "Kamu yang di video itu, ya?" Doni menoleh, mengangguk. "Iya, Pak." Pria tua itu tersenyum. "Terima kasih, Nak. Gara-gara kamu, keponakan saya yang pernah ditilang tanpa alasan bisa dapat keadilan." Doni menghela napas, menatap langit. "Semoga negeri ini makin bersih dari oknum-oknum seperti itu, Pak." Setelah viralnya video itu, Doni menerima banyak pesan dari berbagai pihak. Ada yang mendukung, ada juga yang mengingatkan agar dia berhati-hati. Namun, satu pesan yang membuatnya terkejut adalah sebuah panggilan resmi dari kepolisian. Kepada saudara Doni, si palu baja, harap hadir di kantor kepolisian untuk memberikan keterangan terkait insiden yang viral. Terima kasih. Doni menghela napas. Dia tahu ini bukan sesuatu yang bisa dihindari. Keesokan harinya, di kantor kepolisian, Doni datang dengan santai, mengenakan kaos hitam dan celana jeans. Begitu masuk ruangan yang ditunjuk, dia melihat seorang perwira tinggi berpangkat komisaris besar duduk di balik meja. "Silakan duduk, Tuan Doni." Doni duduk tanpa ragu. Wajahnya tetap tenang. Komisaris besar itu menghela napas sebelum berbicara. "Kami sudah melihat video Anda. Pertama-tama, izinkan saya berterima kasih karena Anda telah membantu mengungkap oknum di lembaga kami. Kami tidak ingin ada polisi seperti itu." Doni mengangkat alis. "Jadi, saya tidak dalam masalah." Perwira itu tersenyum. "Tidak sama sekali. Justru kami ingin mendengar lebih banyak dari Anda. Apakah Anda pernah mengalami kejadian serupa sebelumnya?" Doni berpikir sejenak, lalu mengangguk. "Beberapa kali, tapi saya tidak merekamnya. Biasanya saya hanya menolak dan pergi. Tapi kali ini saya pikir sudah waktunya orang-orang tahu." Komisaris besar itu mengetuk meja dengan jarinya, lalu berkata, "Apa yang Anda lakukan kemarin telah membuka mata banyak orang. Namun, Anda juga harus tahu, ada beberapa pihak yang tidak senang dengan tindakan Anda." Doni menyilangkan tangannya di dada. "Maksudnya?" "Kami mendapat laporan bahwa beberapa oknum polisi yang tidak suka dengan video Anda kini merasa terancam. Mereka bisa saja mencoba mencari masalah dengan Anda." Doni terkekeh. "Jadi, mereka mau balas dendam? Biarkan mereka coba." Perwira itu menatapnya tajam. "Saya serius, Tuan Doni. Anda mungkin petinju profesional, tapi orang-orang seperti mereka bisa melakukan cara-cara kotor." Doni terdiam sejenak, lalu berkata, "Jadi, apa yang akan Anda lakukan?" Perwira itu menghela napas lagi. "Kami sudah memerintahkan investigasi lebih lanjut untuk membongkar jaringan pungli di tubuh kepolisian. Namun, saya sarankan Anda lebih berhati-hati dalam beberapa hari ke depan."
Doni tersenyum tipis. Baik, Pak. Saya sudah terbiasa menghadapi orang-orang yang ingin menjatuhkan saya. Terima kasih atas peringatannya. Mereka berjabat tangan. Setelah itu, Doni pun keluar dari ruangan dengan kepala tegak. Namun, dia tahu satu hal. Pertarungan sebenarnya baru saja dimulai. Doni meninggalkan kantor polisi dengan perasaan campur aduk. Di satu sisi, dia senang karena tindakannya membawa perubahan. Tapi di sisi lain, dia mulai menyadari sesuatu. Ada orang-orang yang merasa terancam oleh keberaniannya. Malam harinya, saat Doni sedang beristirahat di rumah, sebuah pesan tak dikenal masuk ke ponselnya. Berhenti sok jago, Don. Kalau enggak, lu bakal kena batunya. Hati-hati di jalan. Doni membaca pesan itu, lalu tersenyum sinis. Oh, mereka mulai main kotor, ya? Pikirnya. Alih-alih takut, dia justru merasa tertantang. Kalau mereka pikir bisa mengancamku, mereka salah orang. Tapi Doni juga bukan orang bodoh. Dia segera menghubungi seorang temannya, Anton, mantan jurnalis investigasi yang sekarang bekerja sebagai pengamat kasus-kasus kejahatan. Ton, gue butuh bantuan lo. Ada yang coba ngancem gue. Di seberang telepon, Anton tertawa kecil. Gue udah lihat video lo. Lo bikin banyak orang kotor nggak bisa tidur tenang. Gue cuma nggak mau orang kecil diperas terus, kata Doni. Anton menghela napas. Oke, kirim gue nomor yang ngancem lo. Gue punya beberapa kontak yang bisa lacak ini. Doni langsung mengirimkan screenshot ancaman itu. Sementara menunggu, dia mencoba tetap tenang dan bersiap jika ada sesuatu yang terjadi. Tapi dia tidak menyangka bahwa bahaya ternyata sudah mengintai lebih dekat dari yang dia bayangkan. Malam itu, Doni memutuskan untuk keluar sebentar ke minimarket dekat rumahnya untuk membeli minuman. Baru saja dia keluar dan berjalan ke arah motornya, sebuah mobil hitam yang mencurigakan melaju perlahan ke arahnya. Brak! Tiba-tiba, dari dalam mobil, dua orang bertubuh kekar turun dan langsung mendekatinya. Doni, si palu baja, ya? Salah satu pria itu bertanya dengan nada menekan. Doni menatap mereka tanpa gentar. Kenapa? Mau minta tanda tangan? Pria yang lebih besar tertawa dingin. Gue cuma mau kasih peringatan. Kalau lo masih ikut campur urusan ini, lo bakal nyesel. Doni menyeringai. Oh ya? Mau kasih peringatan atau mau kena bogem? Salah satu pria itu langsung melayangkan pukulan. Tapi Doni lebih cepat. Dengan refleks petinju kelas dunia, Doni menghindar ke samping dan langsung melepaskan pukulan balik ke dada lawannya. Duak! Pria itu terpental dan jatuh menghantam kap mobil. Pria kedua terkejut, tapi sebelum dia sempat menyerang, Doni sudah melayangkan ho kanan langsung ke rahangnya. Buk! Pria itu terhuyung, lalu jatuh tersungkur ke aspal. Mobil yang mereka tumpangi langsung tancap gas, meninggalkan dua orang yang kini meringkuk kesakitan di tanah. Doni berdiri di sana, menatap dingin. Gue udah duga bakal ada yang coba main kasar. Tiba-tiba, ponselnya bergetar. Anton mengirim pesan, Bro, nomor yang ngancem lo terhubung ke salah satu oknum polisi yang baru dipecat. Mereka nggak bakal berhenti sampai lo diem. Doni menghela napas, lalu melihat dua orang yang terkapar di depannya. Sayangnya buat mereka, gue nggak akan pernah diem. Doni berdiri dengan santai di tengah jalan, sementara dua pria yang baru saja dia tumbangkan masih mengerang kesakitan di atas aspal. Mereka tidak menyangka lawan mereka bukan orang sembarangan. Dari kejauhan, beberapa orang mulai memperhatikan keributan itu. Salah satu warga yang melihat kejadian tersebut segera mendekat. Bang, ada apa ini? Tanya seorang pria berjaket ojek online. Doni menoleh santai. Enggak apa-apa, cuma ada dua orang yang salah cari musuh. Tiba-tiba, salah satu pria yang tadi jatuh mencoba merangkak menuju ponselnya. Mungkin dia ingin meminta bantuan. Tapi sebelum sempat menyentuh layar, Doni menginjak tangannya. Kita selesaikan dulu urusan kita, ucap Doni dingin. Pria itu meringis kesakitan. Lo nggak ngerti situasi. Lo pikir bisa menang lawan kami. Doni menyipitkan mata. Oh, jadi lo masih mau coba-coba? Namun sebelum pria itu bisa menjawab, suara sirene polisi tiba-tiba terdengar di kejauhan. Nino. Mobil patroli melaju cepat dan berhenti hanya beberapa meter dari mereka. Beberapa petugas berseragam turun dengan ekspresi serius. Salah satu polisi, yang berpangkat lebih tinggi dari yang lain, berjalan mendekat. Dia tampak tidak asing bagi Doni. Bang Doni,
Saya sudah dengar laporan dari atasan. Sepertinya ada yang ingin membungkam Anda. Doni tersenyum tipis. Gue udah nebak ini bakal terjadi. Mereka nggak bisa pakai cara halus, jadi sekarang mereka pakai cara kasar. Polisi itu menoleh kedua pria yang masih terkapar. Mereka ini orang suruhan, bukan? Dari jaringan oknum yang baru dipecat. Doni mengangguk. Betul. Mereka ngancem gue lewat pesan tadi malam, dan sekarang coba ngeroyok gue di jalan. Polisi itu mendekati salah satu pria yang masih kesakitan, lalu menatapnya tajam. Siapa yang suruh kalian? Pria itu hanya diam, menggigit bibirnya. Tapi temannya yang lebih lemah mental langsung buka suara. Kapten kami. Dia bilang Doni harus disingkirkan karena bikin masalah makin besar. Semua orang terkejut. Kapten. Doni menyipitkan matanya. Berarti ada orang dalam yang lebih tinggi yang terlibat. Polisi itu menghela napas berat. Ini lebih serius dari yang saya kira. Bang Doni, Anda harus lebih hati-hati. Sepertinya ada jaringan korupsi yang lebih besar di balik ini. Doni mengangkat bahu. Gue udah siap dari awal. Polisi itu menoleh ke anak buahnya. Bawa mereka ke kantor. Saya mau interogasi lebih lanjut. Dua pria itu diborgol dan dimasukkan ke dalam mobil polisi. Sebelum pergi, polisi itu kembali menatap Doni. Kami akan segera bertindak, tapi kalau mereka kembali menyerang, segera kabari kami. Doni tersenyum miring. Kalau mereka datang lagi, gue pasti mereka pulang dalam keadaan lebih buruk dari ini. Mobil polisi pun melaju, membawa dua pria itu ke dalam tahanan. Doni berdiri di sana, melihat mereka pergi. Dia tahu, ini belum berakhir. Mereka telah membuka perang, dan Doni siap bertarung sampai akhir. Doni kembali ke rumahnya dengan perasaan penuh kewaspadaan. Dia tahu, pertarungan ini belum berakhir. Jika ada kapten polisi korup yang terlibat, berarti masalah ini jauh lebih besar dari sekadar dua polisi nakal yang memalak di pinggir jalan. Malam itu, Doni menerima panggilan dari Anton. Anton, bro, gue udah dapat sesuatu tentang polisi yang dipecat gara-gara lo. Ternyata mereka punya jaringan pungli gede. Dan lo tahu siapa dalangnya? Doni, siapa? Anton, Kapten Sutaryo. Dia udah lama jadi godfather, pungli di kepolisian, tapi licin banget. Selalu bersih di mata hukum. Doni menghela napas. Jadi, dia otak di balik semua ini. Anton, gue dapat info kalau dia sekarang lagi panik gara-gara kasus ini viral. Bahkan ada desas-desus dia mau bungkam lo sebelum masalah ini sampai ke pusat. Doni tertawa kecil. Bungkam gue? Mereka pikir gue cuma petinju yang bisa diintimidasi. Anton, jangan anggap enteng, bro. Ini bukan cuma urusan pukul-pukulan di ring. Ini dunia mafia dalam seragam. Mereka nggak ragu pakai cara kotor. Doni terdiam. Dia tahu Anton benar. Lawan kali ini bukan petarung biasa di atas ring, tapi orang yang bermain di belakang layar, mengendalikan banyak orang. Tiba-tiba, ding, pesan anonim masuk ke ponselnya. Lo pikir lo hebat? Lo pikir lo bisa jatuhin kami? Kita lihat siapa yang tertawa terakhir. Doni menatap layar itu lama. Baiklah, kalau mereka mau bermain kotor, gue juga bisa bermain cerdas. Dia menghubungi Anton lagi. Doni, lo bisa kasih gue akses ke media? Gue mau kasih gebrakan terakhir yang bakal bikin mereka nggak bisa ngumpet lagi. Anton, bro, lo serius? Lo mau lawan Kapten Sutaryo langsung? Doni, gue nggak mau cuma lawan dia. Gue mau nggak kasih mereka jalan keluar. Anton terdiam sejenak, lalu tertawa kecil. Oke, bro. Siap-siap. Ini bakal jadi pertempuran yang sebenarnya. Doni menutup telepon dan mulai menyusun rencana. Ini bukan lagi soal dirinya. Ini soal membersihkan sampah di balik seragam. Dan dia tahu, besok, seluruh negeri akan menyaksikan pertarungan terakhirnya. Keesokan harinya, Doni sudah bersiap dengan rencananya. Bersama Anton, mereka mulai menghubungi beberapa media dan aktivis anti korupsi yang tertarik dengan kasus ini. Misi mereka jelas, menyoroti jaringan pungli yang telah lama merajalela di tubuh kepolisian. Sementara itu, Kapten Sutaryo mulai merasakan tekanannya. Nama Doni terus menjadi pembicaraan di mana-mana. Video viralnya sudah ditonton lebih dari 5 juta kali dan muncul di berbagai berita nasional. Kasus polisi nakal, petinju nasional bongkar jaringan pungli di kepolisian.
Petinju lawan mafia seragam. Sampai kapan pungli terus berlanjut? Di dalam kantornya, Kapten Sutaryo membanting meja dengan geram. Bajingan ini nggak takut apa? Teriaknya kepada anak buahnya yang masih setia. Seorang bawahannya berbicara dengan gugup. Kapten, kalau ini terus berlanjut, kita bisa diciduk. Atasan mulai curiga. Sutaryo menggeram. Kita harus buat dia diam, sebelum dia buka semuanya. Rencana busuk pun disusun. Malam itu, Doni sedang duduk santai di sebuah kafe, menunggu Anton yang akan membawakan bukti baru untuk pers konferensi besok. Tiba-tiba, sret! Sebuah mobil hitam berhenti mendadak di depan kafe. 3 pria bertopeng turun dan langsung berlari ke arah Doni. "Woi, lo ikut kita!" teriak salah satu pria sambil mengeluarkan pisau. Tapi mereka lupa satu hal. Doni bukan pria biasa. Dalam sepersekian detik, Doni meraih kursi di sampingnya dan langsung mengayunkannya ke kepala pria pertama. Braak! Pria itu langsung tumbang. Pria kedua mencoba menyerang dengan pisau, tapi Doni menangkap pergelangan tangannya, lalu memitingnya ke belakang. Kerak! Pria itu menjerit kesakitan saat tangannya hampir patah. Pria ketiga, yang masih berdiri, mulai panik dan berusaha kabur ke mobilnya. Tapi sebelum dia sempat masuk, DUG! Doni menghantam Ho kanan langsung ke rahangnya. Pria itu terhuyung, lalu jatuh ke trotoar dengan wajah berdarah. Orang-orang di kafe mulai panik, beberapa sudah merekam kejadian itu. Doni berdiri di tengah-tengah, melihat 3 pria itu terkapar. Hahaha, serius ini rencana kalian? Katanya sambil menendang tubuh salah satu pria yang masih bergerak. Saat itu juga, suara sirene polisi terdengar. Nino. Polisi tiba di lokasi, dan Doni hanya menyilangkan tangan sambil tersenyum. Salah satu perwira polisi turun dan langsung mengenali wajah pria yang terkapar. Ini orang-orangnya Kapten Sutaryo, katanya dengan mata terbelalak. Doni tersenyum sinis. Ayo, kita main lebih besar besok. Karena besok, Doni akan mengungkap segalanya di depan publik. Keesokan paginya, seluruh negeri sudah menantikan konferensi pers besar yang akan digelar Doni bersama aktivis anti korupsi dan beberapa media nasional. Di sebuah ruangan besar di sebuah hotel, ratusan wartawan sudah memenuhi tempat tersebut. Lampu kamera berkedip, mikrofon disiapkan, dan siaran langsung sudah dimulai di beberapa stasiun TV nasional. Di tengah panggung, Doni duduk dengan tenang. Di sampingnya, Anton serta beberapa aktivis siap mendukungnya. Seorang wartawan berdiri dan mengajukan pertanyaan pertama. Tuan Doni, Anda menjadi viral karena mengungkap kasus polisi pungli di jalanan. Tapi kami mendengar bahwa ini lebih dari sekadar pungli biasa. Bisa Anda jelaskan? Doni mengambil napas dalam. Dia menatap langsung ke arah kamera. Kejadian yang saya alami bukan sekadar 2 polisi nakal yang minta uang rokok. Ini adalah bagian dari jaringan pungli raksasa yang dikendalikan oleh seorang kapten polisi bernama Sutaryo. Seluruh ruangan langsung riuh. Wartawan sibuk mencatat dan bertanya satu sama lain. Apakah Anda punya bukti? Doni tersenyum dan menoleh ke Anton. Anton langsung menyalakan proyektor, dan di layar besar muncullah rekaman video yang memperlihatkan 2 pria bayaran yang menyerang Doni semalam. Kami disuruh Kapten Sutaryo. Dia bilang kalau Doni nggak diem, dia bakal tamat. Seluruh ruangan terhenyak. Jadi Kapten Sutaryo bukan hanya menjalankan pungli, tapi juga mengancam nyawa Anda. Doni mengangguk tegas. Betul, dia mencoba membungkam saya. Tapi sayangnya buat dia, saya nggak bisa dibungkam. Anton menambahkan, kami juga punya data transaksi keuangan yang menunjukkan adanya aliran dana mencurigakan dari para korban pungli ke rekening yang terhubung ke Sutaryo. Apa langkah Anda selanjutnya? Doni menatap kamera dengan tajam. Saya meminta institusi kepolisian untuk segera mengusut ini. Jangan sampai kasus ini ditutupi. Saat itu juga, para wartawan langsung menyiarkan berita ini ke seluruh negeri. Breaking news. Petinju Doni, si Palu Baja, bongkar korupsi besar di kepolisian. Kapten Sutaryo terungkap. Investigasi polisi korupsi dibuka. Namun, di suatu tempat, Kapten Sutaryo sedang menonton siaran itu dengan wajah merah padam. Bajingan ini, teriaknya sambil membanting gelasnya ke lantai. Dia tahu, ini adalah awal kehancurannya. Dan Doni, dia baru saja memenangkan ronde pertama dari pertarungan ini. Sejak konferensi pers Doni,
nama Kapten Sutaryo mendadak menjadi pusat perhatian nasional. Kapten Sutaryo terbukti menjalankan jaringan pungli di kepolisian. Kemana dia sekarang? Petinju Doni, si palu baja, tantang mafia seragam. Ayo hadapi saya kalau berani. Namun, ada satu hal yang mengejutkan semua orang. Kapten Sutaryo menghilang. Sehari setelah konferensi pers, polisi mendatangi rumahnya untuk menangkapnya, tetapi rumah itu kosong. Komputer, dokumen, bahkan pakaian pribadinya sudah tidak ada. Salah satu tetangga bersaksi bahwa Sutaryo meninggalkan rumahnya tengah malam dengan sebuah mobil hitam tanpa plat nomor. Dia lari. Dia tahu sudah kalah, kata Doni sambil membaca berita itu. Anton menghubunginya dengan suara serius. Anton, bro, gue dapet info, Kapten Sutaryo kabur keluar kota. Kemungkinan besar dia mau menyusun strategi buat membalas lo. Doni, bagus. Kalau dia masih mau main kotor, gue pastikan dia bakal kena lebih besar lagi. Anton, lo harus hati-hati, bro. Ini orang licik. Bisa jadi dia lagi nyari cara buat ngejebak lo. Doni tersenyum sinis. Biarkan dia datang. Gue udah siap. Sementara itu, di sebuah tempat tersembunyi, di sebuah villa tua di pinggiran kota, Kapten Sutaryo duduk dengan wajah penuh kemarahan. Di sekelilingnya, ada beberapa orang bayaran, preman jalanan, dan bahkan polisi yang masih loyal padanya. Doni harus dibungkam, bentaknya. Seorang pria berbadan besar bertanya, "Bos, kita serang dia langsung." Sutaryo menggeleng. "Tidak. Dia sudah terkenal sekarang. Kalau kita serang terang-terangan, kita yang bakal kena duluan." Dia tersenyum licik. "Kita main lebih cerdas. Kita bikin dia jatuh di mata publik." Orang-orang di sekitarnya saling pandang. "Bagaimana caranya, bos?" Sutaryo mengeluarkan ponselnya dan menunjukkan sesuatu. Sebuah rekaman yang sudah diedit. "Kita sebarkan video yang menunjukkan kalau Doni juga terlibat pungli. Kita balikan keadaan." Mereka tertawa. "Bagus, bos. Kalau gitu, publik bakal benci dia." Dan saat itu juga, rencana licik Sutaryo dimulai. Di tempat lain, ding! Notifikasi di ponsel Doni berbunyi. Dia membuka sebuah tautan yang dikirim oleh Anton. Bukti baru. Doni ternyata juga terlibat pungli. Doni membaca artikel itu dan melihat sebuah video yang diedit dengan sangat meyakinkan. Seolah-olah dia menerima suap. Matanya menyipit. Sutaryo mulai bermain kotor. Anton meneleponnya dengan nada panik. "Anton, bro, video ini mulai menyebar di media sosial. Orang-orang mulai bertanya-tanya apakah lo beneran bersih atau enggak." "Doni, tenang. Kita lawan dengan cara yang lebih besar." "Anton, gimana caranya?" Doni tersenyum dingin. "Kalau dia mau main kotor, gue bakal pastiin dia nggak bisa main lagi selamanya." Pertarungan ini baru masuk ke babak paling berbahaya. Doni harus membuktikan bahwa dia bersih, sambil mencari Sutaryo sebelum terlambat. Doni tahu bahwa jika dia tidak segera membantah video fitnah itu, reputasinya bisa hancur. Anton langsung bergerak cepat. Dia menghubungi seorang pakar forensik digital untuk menganalisis video tersebut. "Anton, bro, gue dapet orang yang bisa ngebuktiin kalau video ini editan. Kita butuh waktu beberapa jam." "Doni, cepetan, Ton. Sutaryo nggak bakal diem, dia pasti udah punya langkah selanjutnya." Doni lalu membuka media sosialnya. Komentar mulai bermunculan. "Hah? Jadi Doni juga ikut pungli? Gue kecewa. Jangan-jangan dia cuma pura-pura jujur buat cari popularitas. Coba jelasin, Don. Kalau lo nggak bersalah, kasih bukti." Doni tidak panik. Dia malah merekam video klarifikasi langsung dari ponselnya. "Halo teman-teman. Gue baru aja dapat info bahwa ada video yang menyebut gue terlibat pungli. Gue bilang sekarang juga, itu editan. Gue bakal buktiin ini fitnah." Video itu langsung viral dan mendapatkan dukungan dari banyak pihak yang percaya pada Doni. Namun, di balik semua itu, Kapten Sutaryo tertawa puas. "Sutaryo, hahaha. Lihat, orang-orang mulai ragu sama Doni. Ini baru langkah pertama." Tapi dia tidak menyangka langkah Doni berikutnya. Beberapa jam kemudian, Anton akhirnya berhasil mendapatkan hasil dari pakar forensik digital. Ding! Ini bukti video editan. File asli terdeteksi.
Doni segera mengunggahnya ke semua platform media sosialnya. Ini buktinya. Video yang menyerang gue palsu. Ini editan. Ini cara orang yang takut kebenaran terbongkar. Bersamaan dengan itu, media-media besar juga mulai membongkar kejanggalan dalam video yang menyebar. Breaking news. Pakar digital menyatakan video fitnah terhadap Doni adalah fake. Kapten Sutaryo diduga dalang dibalik fitnah. Seluruh rencana Sutaryo mulai runtuh. Di tempat persembunyiannya, Sutaryo membanting ponselnya. Sial! Video itu ketahuan. Salah satu anak buahnya panik. Bos, kalau ini terus berlanjut, kita bisa habis. Sutaryo berpikir keras. Kita masih punya satu cara. Kita bikin dia hilang. Ancaman terhadap Doni kini semakin nyata. Kapten Sutaryo sudah tidak peduli lagi. Dia ingin menghabisi Doni secara langsung. Di tempat persembunyiannya, Kapten Sutaryo sudah kehilangan akal sehat. Rencananya untuk menjatuhkan Doni dengan fitnah gagal total. Kapten Sutaryo diduga dalang fitnah. Polisi mulai buru-buron pungli. Doni, si palu baja, berhasil menunjukkan bukti. Kapten Sutaryo di ujung tanduk. Sutaryo mengepalkan tinjunya. Kalau dia nggak bisa dijatuhin pakai media, berarti kita harus jatuhin dia secara langsung. Dia menoleh ke anak buahnya, sekelompok preman bayaran yang siap melakukan apa saja. Cari dia. Gue nggak peduli gimana caranya, tapi malam ini, dia harus hilang. Di sisi lain, Doni baru saja selesai dari wawancara di sebuah stasiun TV. Dia keluar dari gedung dan bersiap pulang ketika pintu mobilnya tiba-tiba terbuka sendiri. DUG. Seseorang menariknya dengan kasar. Sebelum Doni bisa melawan, 4 pria langsung menyerangnya dari segala arah. Buk! Sebuah pukulan mendarat di wajahnya, membuatnya terdorong ke belakang. Tapi ini Doni, si palu baja. Kalian nyerang orang yang salah. Dengan kekuatan penuh, Doni melepaskan uppercut ke perut salah satu pria. 2. Pria itu langsung muntah darah dan jatuh tersungkur. Doni berbalik dan menangkis pukulan dari pria kedua, lalu menghantam dagunya dengan hook kanan. Kerak! Pria itu langsung di tempat. 2 orang lainnya mulai mundur ketakutan. Kita harus kabur, teriak mereka. Tapi terlambat. Sebuah sirene polisi tiba-tiba berbunyi. Nino, Nino. Beberapa mobil polisi datang dan langsung mengepung mereka. Dari dalam mobil, seorang perwira tinggi keluar. Itu adalah kepala kepolisian. Dia menatap Doni dan mengangguk. Kamu baik-baik saja. Doni mengusap sedikit darah di bibirnya dan tersenyum. Cuma pemanasan, Pak. Salah satu polisi mendekati kepala kepolisian dan berbisik. Mereka semua anak buah Sutaryo, Pak. Berarti dia masih bersembunyi di suatu tempat. Doni menatap kepala kepolisian dengan serius. Sekarang kita tahu pasti siapa otak di balik semua ini. Kepala kepolisian mengangguk. Ayo kita kejar dia. Malam ini, Kapten Sutaryo akan jatuh. Perburuan terakhir dimulai. Kapten Sutaryo, kau tidak bisa lari lagi. Malam itu, operasi besar-besaran dilakukan. Targetnya, Kapten Sutaryo. Dari hasil pelacakan, polisi menemukan lokasi persembunyian Sutaryo di sebuah gudang tua di pinggiran kota. Belasan mobil polisi bergerak dalam formasi penuh. Di dalam salah satu mobil, Doni duduk di kursi depan bersama kepala kepolisian. Kita pastikan dia nggak lolos kali ini, kata kepala kepolisian dengan nada dingin. Doni mengepalkan tangannya. Gue mau lihat sendiri orang ini ditangkap. Dia udah bikin terlalu banyak orang sengsara. Di dalam gudang persembunyiannya, Kapten Sutaryo berjalan mondar-mandir dengan wajah tegang. Gimana? Apa Doni udah berhasil disingkirkan? Tanya Sutaryo lewat telepon. Di seberang, anak buahnya menjawab dengan suara panik. Gagal, bos. Polisi datang. Kita kalah. Sial. Sutaryo membanting ponselnya ke lantai. Kalau gitu kita kabur sekarang juga. Tapi sebelum dia bisa bergerak. Wow. Lampu-lampu sorot menerangi gudang. Sutaryo, Anda sudah terkepung. Keluar dengan tangan di atas. Sutaryo melihat keluar jendela. Puluhan polisi sudah mengepung seluruh area. Sial, sial, sial. Sutaryo menoleh ke beberapa orang anak buahnya yang tersisa.
Ambil senjata. Kita lawan mereka. Tapi sebelum dia sempat mengambil pistolnya, dor! Pintu gudang diterobos. Doni masuk lebih dulu bersama tim kepolisian. Matanya langsung menatap Sutaryo dengan penuh kemarahan. Habis sudah permainan lo, Sutaryo. Sutaryo mencabut pistolnya dan menodong ke arah Doni. Jangan dekat-dekat, teriaknya. Tapi Doni tidak gentar. Dia malah maju selangkah. Lo mau nembak gue? Silakan. Tapi gue yakin, lo nggak cukup punya nyali buat itu. Tangan Sutaryo gemetar. Doni berjalan semakin dekat. Lo udah selesai, Sutaryo. Semua bukti ada. Semua orang tahu kebusukan lo. Sutaryo mundur selangkah. Dia tahu, ini akhirnya. Doni mengepalkan tangannya. Sekarang, tinggal satu hal yang harus gue lakukan. 2 AA. Doni melayangkan pukulan paling keras yang pernah dia berikan. Sutaryo terlempar ke belakang dan jatuh menghantam meja kayu. Dia terkapar, tidak berdaya. Polisi langsung menangkapnya. Sutaryo, Anda resmi ditahan atas kasus korupsi, pungli, percobaan pembunuhan, dan berbagai kejahatan lainnya. Doni berdiri di sana, melihat Sutaryo diborgol dan diseret keluar. Kamera-kamera wartawan yang sudah menunggu langsung menangkap momen bersejarah ini. Breaking news, Kapten Sutaryo akhirnya ditangkap. Doni, si palu baja, berhasil meruntuhkan jaringan mafia seragam. Doni menghela napas panjang. Akhirnya, semuanya selesai. Seminggu kemudian, Doni duduk di sebuah kedai kopi, menikmati ketenangan setelah badai besar itu berakhir. Anton duduk di depannya, tersenyum. Lo sekarang jadi pahlawan nasional, bro. Doni hanya terkekeh. Gue cuma orang yang gak suka ketidakadilan. Anton mengangkat gelasnya. Untuk kemenangan yang luar biasa. Doni tersenyum dan mengangkat gelasnya juga. Tapi sebelum mereka bersulang, ding! Doni menerima pesan dari nomor tak dikenal. Bagus. Lo berhasil kali ini. Tapi ingat, masih banyak yang lebih besar di luar sana. Doni menatap pesan itu lama. Dia tersenyum tipis. Kalau ada yang mau main kotor lagi, gue akan selalu siap. Kisah yang luar biasa, bukti bahwa keadilan harus ditegakkan. Doni, si palu baja, berhasil membongkar jaringan mafia seragam. Tapi ingat, di luar sana, masih banyak ketidakadilan yang harus dilawan. Keberanian satu orang bisa mengubah segalanya. Jangan lupa, like kalau kamu suka cerita ini. Komen pendapatmu, apa yang bisa kita pelajari dari kisah ini? Subscribe supaya nggak ketinggalan kisah-kisah seru berikutnya. Share ke teman-temanmu, biar semakin banyak orang yang sadar akan pentingnya kejujuran dan keberanian. Dan jangan lupa, selalu bersholawat. Allahumma sholli, ala Sayyidina Muhammad, wa ala ali Sayyidina Muhammad. Sampai jumpa di cerita berikutnya. Tetap tegakkan keadilan dan lawan kebatilan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.